Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Qorib, bab mati ini, bab jenazah ya, supaya ingat mati, karena ini musimnya orang kawin, jadi kita disuruh ingat mati juga gitu ya, jangan baper. Iya, sebelum menerangkan jenazah, saya akan lanjutkan sedikit tentang masalah pakaian, yaitu isbal. Apa hukumnya isbal? Isbal itu artinya memakai pakaian, baik itu celana ataupun sarung, yang melewati dua mata kaki gitu. Itu disebut namanya isbal. Kalau orang Wahabi haram ya. Makanya orang Wahabi celananya cingkrang. Tapi Wahabi sendiri pun beda. Wahabi Saudi sama Wahabi Syria itu beda. Wahabi Saudi lebar juga, kakinya, pakaiannya panjang juga. Raja Salman ya, waktu datang ke Indonesia, apanya kayak gitu semua, di bawah kaki semua. Raja Salman itu anaknya cantik-cantik gitu ya. Kalau cantik saya cepet tahu itu, karena memang normal ya. Tapi kalau yang di Syria, sebagian yang pakai celana cingkrang itu beda pengaruh ustadznya gitu ya. Yang satu bin Bas, yang satu siapa yang di Syria? Yang belajarnya yang Tukut Jam itu? Iya ya, Al-Albani itu ya. Beda apanya. Jadi Wahabi sendiri beda pendapat. Tapi Wahabi yang kroco-kroco ini seolah-olah kalau yang pakai sarung di bawah kaki, pakai celana di bawah kaki itu masuk neraka yang paling bawah gitu. Jadi kalau dia jalan sama istrinya pakai celana cingkrang itu, terus pakai lubi yang taruh di belakang agak kayak serabi gitu, janggutnya itu pasti dipanjangkan walaupun nggak pada cantik gitu ya. Ini hukum yang sebenarnya, dan ini sudah pernah saya sampaikan dalam wawancara dengan Profesor Doktor siapa?
ahli hadis yang masih hidup, Nawir Yuslim, katanya ahli hadis, ya. Itu apamu? Kiaimu itu ya. Satu saat saya ditelepon sama Nawir Yuslim ini. Saya mau ngajar nahwu di Sekret Al-Mukarram itu ya. Mau minta wawancara orang itu atas nama PW Wasliyah. Saya ngelak-ngelak tapi terpaksa juga. Apa di situ enggak, orang itu udah merujuk semua sama nama ustadz katanya. Ya udahlah, siap ngaji, saya bilang. Siap ngaji jam berapa Pak? Kira-kira jam 3:30 atau jam 4. Terus dia nelpon, terus dia minta izin, saya rekam suara ustadz katanya. Bah, biasanya ini bayar ya, wawancara seperti itu biasanya bayar, tapi ini main apa namanya, kamsia ya gitu ya, atau proyek thank you gitu ya. Yang saya sampaikan singkatnya ini, tapi saya sampaikan panjang lebar karena dia ahli hadis, jadi saya imbangi juga dengan hadis-hadis itu. Ini pokoknya saja. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi. Hadis ditakhrijkan oleh Imam Bukhari, bunyinya ma asfala minal ka'baini minal izari finnar. Kain yang di bawah mata kaki finnar, di neraka gitu. Berdasarkan hadis ini saja, tidak dibandingkan hadis yang lain, lalu Wahabi berpendapat pokoknya isbal masuk neraka gitu. Ada hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, la yandurullahu ila man jarra thawbahu khoyala. Allah tidak melihat dengan kasih sayangnya pada orang yang menyeret pakaiannya dengan keadaan sombong gitu. Artinya isbal itu kalau yang ada ancaman masuk neraka itu yang ada disertai dengan sombong. Hadis yang lain, la yandurullaha yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataron. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak melihat dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala pada orang yang menyeret kainnya dengan sombong gitu. Maka ada hadis namanya mutlak, yang tadi pokoknya isbal masuk neraka. Hadis yang kedua, isbal itu yang dilarang kalau ada sombong. Nah, kedua itu namanya hadis muqayyad. Ada mutlak, ada muqayyad. Muqayyad itu dibatasi. Maka hadis yang mutlak itu dimasukkan hukumnya dalam ilmu usulul fikih dengan yang muqayyad, sehingga hukumnya yang isbal pada umumnya tidak ada rasa sombong. Itu ada dua hukum ulama. Yang pertama mubah, kedua makruh. Ya kita semua yang pakai sarung, yang pakai celana kayak Mane ini, celananya di bawah mata kaki apa di atas mata kaki? Di bawah ya. Berarti kamu enggak pala Wahabi. Iya, enggak Wahabi ya. Nah, karena
pakai celana yang melebihi di bawah mata kaki, tidak ada rasa sombong, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ada rasa sombong. Yang kedua, ada takut terkena najis. Ya, di kota ini kan, di Medan ini di kota. Patumbak pun masih kota itu ya. Karena maksudnya bedanya, kalau banyak di situ kambing, lembu yang di jalan-jalan itu takut terkena najis, nah itu ada masalah. Ini nggak ada takut terkena najis, maka hukumnya mubah. Hadis yang tadi yang mutlak ditaksis dengan hadis yang muqayyad. Pada ketika saat itu Rasulullah mendengar aduan Abu Bakar. Abu Bakar mengadu sesudah mendengarkan hadis itu. Ya Rasulullah, kain saya ini melewati mata kaki. Apakah saya ini juga kena ancaman neraka? Rasulullah menjawab, innaka lasta mimman yaf'alu lil khuyala. Kamu bukan orang yang termasuk yang sombong. Jadi Nabi juga tetap menekankan Abu Bakar pakai jubahnya di bawah mata kaki, takut kena hadis yang pertama masuk neraka tadi. Maka Nabi mengatakan tidak, kamu tidak termasuk orang yang sombong gitu. Abu Bakar itu orangnya tawadhu ya, rendah hati. Walaupun kaya tapi rendah hati. Yang kaya udah miskin sombong, itu Allah marah itu ya. Lebih marah daripada orang kaya sombong. Sebab kaya sombong itu memang ada modalnya. Cantik sombong itu biasa. Ini udah nggak cantik, sombongnya minta ampun ya. Kau siapa rupanya gitu ya. Gitu ya. Begitu di chatting gitu, kau siapa katanya kan. Aku kan keturunan Raja Istana Maimun gitu. Kau siapa katanya kan. Saya sebelah kerajaan Laras apa? Hah? 5 Laras. Di mana 5 Laras? Di batu bara ya. Ini keren, trennya sekarang ini batu bara ya. Ya. Di 5 Laras ya. Saya pernah ke sana. Kamu cerita sikit-sikit Pak Kiai pernah ke sana, betul ya. Saya pernah ke sana. Jalan-jalan ke batu bara, ceramah di pesantrennya Ustadz Nasir itu tentang kepesantrenan di Batubara juga itu ya. 3 kali atau 4 kali saya ke sana. Sekarang saya tambah bingung yang Batubara yang mana sesudah dipecahnya. Ya. Karena saya lewat malam yang Batubara yang mana ini gitu kira-kira ya. Hanya tempo hari saya mau nyusul si Pak Fadil ini ya. Rupanya udah datang dia ya. Saya udah cakap-cakap sama si Pak Hasan ini. Bisa mobil saya sampai ke mana? Air Juman. Oh bisa Pak Kiai kata saya kan. Oh gitu ya. Kemana Pak Kiai? Jalan-jalan saya bilang gitu. Kalau boleh singgah ke rumahnya si Fadil saya bilang gitu. Oh boleh Pak Kiai, baik itu dia kata saya kan. Gitu. Iya kan San? Nah, ini karena ada orangnya saya ceritakan ya. Saya mau jemput Fadil gitu ya, rupanya udah datang gitu ya. Karena Fadil itu orang yang utama. Iya, karena Fadil itu maknanya orang yang utama gitu ya. Nah, jadi bukan main-main itu ya.
Jadi itu hukumnya apa tadi namanya? Isbal. Selain itu ada kalau laki-laki yang isbal itu diserupakan dengan perempuan. Kalau perempuan ya isbal yang di bawah mata kaki itu tuh ya harus gitu. Yang nggak boleh yang sampai panjang kali itu. Kayak sebagian penyanyi itu nyanyi terus kain gaunnya itu sampai ke sana itu, ya, ditarik-tarik gitu ya. Nanti kamu jadi pengantin gaunnya sampai ke sana. Yang ngangkat itu Sikandar nanti. Ya, begini itu, gitu ya. Itu isbal. Makanya nggak usah panjang kali kayak gitu. Yang lebih ekstrim lagi, waktu jadi pengantin dipakai apa-apa nggak mau. Cuma dia pakai jubah biasa yang dipakai sehari-hari. Itu pun sudah polos gitu, nggak berwarna. Ekstrim kali itu namanya ya. Mau dirias apa dihias itu? Dirias ya. Gak mau dia. Keluarganya bingung. Akhirnya nelpon saya, tolong Pak Kiai datang katanya. Datang saya pakai ilmu penunduk lah. Nah kalau cakap pasti ikut gitu ya. Ada ilmu kayak gitu ya. Gitu saya cakapi, iya Pak Kiai gitu. Udah gak nolak. Setahun sekali nak, kamu gak apa-apa pakai dirias, nggak apa-apa pakai bedak gitu ya. Karena dia pertama kali mau disuruh pakai bedak, dia menjawab bedak saya air wudhu gitu. Dangdut pun nggak ada. Sama di situ suruh jadi pawang hujan saya. Karena apanya banyak saya mau. Karena musim hujan ya. Di jalan keris. Mana jalan keris? Dekat jalan Parang. Iqbal tahu itu ya. Jalan keris mana Bal? Ya Allah, kamu biasa masuk-masuk kemana-mana kok nggak tahu. Sana jalan Wahidin ke kanan ya. Itu ya. Wahidin kalau nggak tahu udahlah mati aja lah. Pas giliran kalau orang datang udah basah, di luar udah hujan. Saya udah mau pulang aja ini, nanti hujan gagal amplop ini kira-kira gitu. Ya. Jam-jam segini udah mendung. Orang datang basah. Orang datang basah. Terakhir saya minta diantar, saya antarkan aja lah. Nanti saya pantau dari rumah, saya bilang gitu. Ini mau jam berapa pestanya, saya bilang gitu. Jam 6 Pak Kiai katanya kan gitu. Ya udahlah sampai jam 6, sesudah jam 6 hujan lebat, saya bilang gitu. Jadi di rumah asik nanya aja, nelpon. Ada namanya Azhar, panggilannya Aan. An, hujan An. Belum Pak Kiai katanya kan. Udah. Kalau sempat hujan Pak Kiai, ya lamplop itu. Ya. Betul, siap jam 6 hujan deras. Jam 6 hujan deras ya. Itu akhirnya mau diapa itulah dirias, mau dibedai, mau pakai, katanya nggak mau salaman kalau sama laki-laki. Nggak usah salaman. Kalaupun salaman pakai sarung tangan. Pokoknya dikasih sarung tangan bola itu. Ya. Tebel gitu untuk nangkep bola itu. Bukan ini, saya bilang gitu, yang tipis, saya bilang itu. Ini nggak apa-apa hukumnya, dia nanya. Nggak, saya tanggung jawab di akhirat, saya bilang itu. Kalau tanya malaikat, saya tanggung jawab, saya bilang itu. Langsung
bilang kayak gitu baru mau gitu ya. Itu ekstrim kali ya. Jadi pengantin sekali, orang tuanya siap membawa perias pengantin itu jutaan, tapi nggak mau anaknya. Sedangkan yang nggak punya pun kepingin dirias, nggak pengantin pun kepingin. Mana tahu coba-coba dulu cantik apa enggak saya katanya kan. Ini kita masuk pada bab baru karena yang punya sudah datang, bab janazah. Faslun fil janazati. Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti. Dalam syarah faslun fil janaiz. Jenazah itu usungan mayit atau apa namanya? Geranda apa? Keranda. Bukan yang untuk apa? Oh, gerenda itu ya. Saya takut salah itu ya. Ya. Agak mirip-mirip itu ya. Itu usungan mayit yang di dalamnya sudah ada mayitnya, itu disebut namanya jenazah. Sebagian mengatakan janazah, sebagian mengatakan jenazah. Maka kalau mayit itu sudah ditaruh di tempat usungannya, itu disebut namanya jenazah. Jadi kalau sudah biasanya di masjid gitu kan, udah ditaruh ke masjid kan, walaupun nggak sholat ke masjid itu ya ditaruh juga lah sekali-sekali gitu ya. Kadang-kadang ada yang gondok juga, ini Ustadz nggak pernah ini sholat di masjid, Jumat aja jarang nampak katanya kan. Kok dibawa ke masjid? Udahlah, saya bilang gitu ya. Nggak usah dipermasalahkan itu, saya bilang gitu. Cemana nggak permasalahkan, ini cocoknya nggak usah disolatkan ini katanya kan. Udahlah, nanti aja debatnya kalau udah pulang nanti sama saya. Begitu saya bilang kayak gitu, lari dia entah kemana-mana. Jenazah atau janazah jamaknya janaiz. Fima yata'allaqu bil mayyiti, dalam hal-hal yang berhubungan dengan mayit. Saya akan membahas kata-kata mayit. Mayit yang yaknya ditasdidkan itu makna aslinya adalah akan mati, belum mati. Makna aslinya. Karena firman Allah, innaka mayyitun wa fa innahum mayyituna, surah Az-Zumar ayat 30. Nabi dikhitabi oleh Allah, kamu akan meninggal gitu. Jadi turun ayat innaka mayyitun itu kepada siapa ya? Kepada Nabi. Nabi masih hidup apa enggak? Masih. Ya. Enggak mungkin Nabi sudah meninggal turun ayat. Makanya innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati, akan meninggal. Innaka satamut gitu ya. Tafsirnya kayak gitu. Tapi di dalam kitab-kitab fikih mayyitun sudah digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Makanya di sini fima yata'allaqu bil mayyiti. Bukan orang yang mau mati. Sebab orang yang mau mati tidak ada kata-kata min ghuslihi, dari memandikannya gitu, enggak. Karena yang sudah mati baru dimandikan. Ini mungkin belum meninggal Ustaz, min huslihi artinya dilelep-lelepkan gitu ya. Bukan gitu ya. Gitu. Adapun arti yang sudah mati menurut asli bahasanya itu maitun. Maitun itu artinya sudah mati. Jamaknya amwatun atau mauta. Yang tasdid ya beda dengan yang tidak tasdid. Mayyitun akan mati, maitun sudah mati. Itu bahasa aslinya ya. Kalau mayyitun jamaknya mayyituna, perempuan, mayyitatun jamaknya mayyitat.
Jadi kalau banyak mayit perempuan-perempuan, mayitat. Kalau laki-laki, mayitun. Kalau laki-laki perempuan, amwat atau mauta, masuk semuanya. Ya. Itu penjelasan tentang mayitun. Paham ya? Tapi mayitun yang dimaksudkan di sini yang sudah meninggal gitu. Karena maksudnya mempersiapkan fardu kifayahnya mayit. Fima yata'allaqu bil mayyiti, dalam hal-hal yang berhubungan dengan mayit. Min ghuslihi wa takfinihi, dari memandikannya dan mengkafaninya, dan wassolati alaihi, dan mensolatkan atasnya, wadafnihi, dan menguburkannya atau menanamnya. Sebelum itu sebenarnya ada wahamlihi, membawanya. Sebelum dikuburkan kan dibawa, ya, dibawa. Kalau jauh pakai mobil ambulan, gitu ya. Kadang-kadang isinya nggak ada itu ambulan kalau orangnya nakal. Dibunyikan aja ya, supaya cepat dapat jalan gitu. Bandel itu ya. Yang tahu sopir sama supir lah itu ya. Iya. Nah, sebelum meninggal, yang mayit tadi sebelum meninggal, itu disebut namanya muhtadhar. Muhtadhar itu artinya yang akan hadir mati padanya, muhtadhar ya. Bahasa kasarnya dalam keadaan sekarat maut lah gitu. Kemana si Zaid? Muhtadhar, berarti itu sedang sekarat ya. Bukan muhadharah ya, lain ya. Kalau muhadharah itu pidato ataupun kuliah. Muhadharah itu. Yang pertama-tama sedang sakaratul maut itu adab-adabnya dihadapkan ke kiblat. Jadi tengok, misalnya ada kawanmu yang sudah sekarat mati, diangkat yang bagus-bagus, dihadapkan ke kiblat. Yang kedua ditalkin. Maksudnya diajarkan dengan lemah lembut kalimat la ilaha illallah. Disuruh ngikuti la ilaha illallah. Nggak usah ditambah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mau tahlil itu ya. Nanti kalau tiba-tiba nggak jadi meninggal, panjang kali Pak katanya ya. La ilaha illallah, pelan-pelan, jangan la ilaha illallah, jangan gitu. Ya. Pelan-pelan. Ikuti ya wa la ilaha illallah gitu. Tapi biasanya potongan kamu itu kalau ada orang meninggal tinggal pergi. Kalau ada makan datang. Takut katanya ya. Takut Israel nanti salah cabut pula itu katanya. Misalnya ada meninggal yang nalkin Sikandar, karena udah diajari di kampusnya sana ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anggotanya Israel salah nyabut. Pulanglah Sikandar ya, pulang kampung gitu ya. Makanya kadang-kadang orang takut. Awal-awal dulu saya takut ya, belakangan ini kadang-kadang jijik gitu. Karena orangnya nggak
orang fasik gitu ya. Kalau dulu nenek saya itu saya talqin. Nenek saya talqin sendiri karena, tapi yang bagus nggak usah yang ada hubungan nasab, yang lain, orang lain. Sebab nanti ada kasihannya, ada sedih gitu ya. Coba misalnya bayangkan kamu nalkin mamamu gitu kan, gitu kan, bilang lama gitu kan, ya. Tapi ada kejadian ini, jadi ada orang muslim dia tinggal di rumah, lah, di mana ada jalur masak juga, namanya neneknya itu malah, jadi saudara nikah dengan orang Islam, jadi saudara nenek itu masih beragama Buddha. Jadi maaf cakapnya mau meninggal ini saudara neneknya, dia beragama Buddha. Coba-coba lagi talqin dan itu gimana? kalau itu harus ditambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena syahadat, ya, supaya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Islam dia. Tapi jangan dikuburkan secara Buddha, dosa gitu ya. Dibakar pula. Orang Buddha nggak dibakar ya? Siapa? Buddha dibakar? Hah? Wah, semua yang tahu. Ya. Ya. Di situ kadang kesulitan. Orang sudah masuk Islam tiba-tiba murtad dia, tapi dia masih kadang-kadang sholat gitu, susah kan? Akhirnya keluarganya pas meninggal di Pekanbaru dikafirkanlah caranya itu. Dari keluarganya yang di Medan Islam. Gimana ini Ustadz katanya? Ya kalau kamu yakin Islam sholatkan, saya bilang itu. Jadi macam mana diambil lagi, nggak usah di kuburannya pun jadi, saya bilang itu. Orang sholatnya kan nggak pakai sujud, saya bilang itu. Karena harus sekali-sekali kamu ikut nyolatkan mayat juga supaya tahu. Kalau nggak tahu, rukuk kamu. Ya, ya pakai qomat, pakai azan pula lagi kan. Shollu ala nabi gitu lagi. Ini tadi kan di rumah itu kan ada sholat mayit, ya. Jadi kan sholat mayit itu kan diletak di depan gitu kan. Iyalah biasanya, mana aja di belakang-belakang. Jadi dia pihak si keluarga sama yang jadi muslim kan ditenteng lah mayit ini. Berantem sama berdua, ribut. Yang satu minta kepala sebelah kanan, satu sebelah kiri. Keluarga minta kepala sebelah kiri. Yang jaga masjid suruh. Laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Disuruh, jadi karena ngikuti si keluarga, kepalanya sebelah kiri lah jadi. Iya. Apa yang kau tanya? Yang kau tanya apanya? Nah itu gimana nih? Ada di dalam fikih isyaratnya begini. Laki akhirnya i, sebelah kiri kepalanya. Perempuan akhirnya an, sebelah kiri, sebelah kanan kepalanya. Ini belum sampai bab sholat, ini baru menerangkan mayat itu tadi sama sakaratul maut ya. Tapi saya serangkan udah ya. Karena pernah dengar ada ustaz dia ngaji kitab sudah tadi bilang kalau sudah kepala mayitnya, misalnya mayit lah, karena memang udah diangkat kepala sebelah kanan, dia udah usah putar lagi gitu. Iya ya, udah.
Itu ada di dalam kitab Syekh Nawawi itu, Zen apa Zen? Nihayatul Zen. Nah, saya ingatnya Zen saja. Makanya saya minta supaya tahu, karena ini bab jenazah Ustadz datang. Itu disebutkan untuk mengingatnya, nanti dibandingkan dengan pendapat yang lain ya. Laki-laki kepalanya sebelah kiri, perempuan kepalanya sebelah kanan. Ingatnya, cara mengingatnya supaya mudah, I sama an gitu ya. Maka kalau mengikuti pendapat ini, maka terjadi seperti yang kayak keluarga itu tadi, laki-laki sebelah kiri gitu ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kiri ataupun kanan itu sama saja. Udah? Sebab kalau kiri, kalau kebetulan sholatnya itu disolatkan di kuburan, nanti kan berlawanan. Hah? Di kuburan itu kan gini, ngadep kiblat. Nah, mau nyolatkan itu dari sini nanti, berarti ngadep ke timur, gitu. Sehingga pendapat yang an sama e itu tadi berubah sebelah, pokoknya laki-laki ataupun kanan, sebelah kanan ya boleh, sebelah kiri ya boleh, terus semuanya sebelah kanan juga boleh gitu ya. Dulu almarhum Hafidz Yazid menerangkan kayak gitu ya, karena udah dibahas-bahas sama saya itu ya, saya masih hidup itu sampai sekarang ya. Kawan-kawan saya itu udah meninggal banyak ya. Kawan-kawan saya semua itu ya, udah banyak yang meninggal. Apa? Saya nggak tahu apa sebab Ustaz itu merantau ke Sumatera. Oh, kan udah saya jawab, biqudratillah. Adalah kehendak Allah, bukan spuring ya. Gitu ya. Sering saya sampaikan itu dengan kehendak Allah. Jodoh, mati, termasuk dan yang lain itu kehendak Allah. Ini karena nggak ada anak saya berani ngomong. Bukan berarti kawan-kawan saya yang di sana itu nggak ada yang cantik, walaupun sini juga cantik ya. Cantik apa enggak Kak Yuni yang di sini? Nggak cantik. Yang kawan saya yang sampai sekarang di rumah, cantik ya. Artinya kan ada kesan bahwa yang di sana itu jelek-jelek semua, sehingga tercantol yang di Medan ini lebih cantik. Enggak, itu karena jodoh. Saya banyak, di mana saya tinggal, di situ banyak teman laki dan perempuan. Yang orang menganggap pacar kalau perempuan, tapi saya nggak pacaran kali gitu ya, kenal gitu aja. Terus nanti jumpa Ustadz Muhyiddin gitu ya. Di lingkungan Bangil orang itu manggil Ustadz Muhyiddin, di lingkungan kampung Kak Din gitu. Kalau di Bangil ustadzah. Arab pun pernah mau orang itu, saya nggak pala mau ya, karena takut nggak kufu, nggak kufu itu nggak apa namanya, nggak sepadan gitu ya. Takut nanti digrebek sama keluarganya, nggak jadi nikah gitu ya. Tapi ada yang kayak Arab, saya datangi ke rumahnya, udah ditunjukkan sama Habib, ya nggak jadi, betul kayak Arab, namanya Sobihah.
banyak, namanya Sobiha, namanya Fathiyah, macam-macam lah. Ya, kawan semua. Yang di kampung pun dalam keadaan saya di pesantren juga banyak yang nunggu gitu ya. Memang saya rajin kemana-mana, ikut organisasi ke sana. Nanti ngaji saya pelopornya gitu ya, minta sumbangan, saya juga minta sumbangan. Di kampung-kampung itu saya kesulitan minta sumbangan. Apa hidupi itu apanya? Lampunya udah mau mati orang itu. Ya. Nginep saya nyari sumbangan kalau ada kegiatan. Makanya saya kadang-kadang cemana anak-anak ini gitu ya, proposal nggak dijalan-jalankan gitu ya. Di sini tuh dongkol kali, tapi namanya anak orang ya udahlah gitu ya, gitu. Kalau saya masih muda, pada saat itu saya sampai jual kalender. Waktu mau dipanggil kiai yang terakhir berangkat itu, saya jualan kalender untuk organisasi, pakai topi pet ini, dari kampung ke kampung ya. Itu kerjaan saya, jadi orang suka ya, yang tua juga suka, yang muda lebih banyak gitu ya. Sampai terakhir kata-kata yang diungkapkan saya masih dalam dulu pakai surat, karena belum ada grup YP, grup WA atau WC. Sebab WA pun bisa jadi WC itu kalau cakapnya jelek kan. Itu terakhir itu, silahkan kakak ke Medan. Sebenarnya terakhir diucapkan, hati memeluk gunung, apa daya gunungnya lari gitu. Artinya ini yang memulai Ustadz ini tadi ya. Artinya sebenarnya aku juga mau, tapi kakak udah berangkat, udah lari, kira-kira gitu ya. Ada anaknya kiai, saya itu dijodohkan sama Kiai Maimun. Saya nggak mau, bukan tanggung-tanggung, kiai besar internasional itu ya menjodohkan saya gitu, karena ditengok saya ini orang bandel gitu. Maksudnya orang bandel itu kayak mesin yang bandel lah gitu ya, kesana kemari bisa, gaduh pun berani, kira-kira gitu ya. Karena saya itu sering gaduh kalau masalah perempuan. Ya, pokoknya cewek saya diganggu, sikat, nggak ada yang berani. Ya, ini zaman dulu ya, sekarang udah nggak laku lagi kayak gitu. Ada cewek saya diganggu, besok giginya rontok satu lah, kira-kira gitu. Nah, karena itu saya banyak menuntut ilmu kanuragan. Salah satu diantaranya, nggak mau saya dihina sama orang gitu. Pokoknya dengar cewek saya diganggu, masih belum ada apanya, sampai saya pernah, kalau mau nyantet saya, santet saya bilang, jual rumahmu semua. Nggak berani dia. Saya bilangkan di depan masjid itu, nggak ada yang berani. Karena nggak mungkin mempan sama saya ini, kira-kira gitu. Karena pada saat itu saya udah sering puasa sampai malam hari 7 hari, nggak di rumah tapi di hutan-hutan gitu ya. Udah berani saya kayak gitu itu, bukan kayak kamu. Malam aja mau pengajian katanya banyak tahajud Pak Kiai katanya. Subuh nggak bangun katanya. Tadi pagi saya pergi ngaji sendirian, nggak ada anak-anak ini yang ikut. Akhirnya mungkin anak-anak ini mungkin tahajudnya banyak kali kayak gitu. Nanti nggak terbangun gitu. Ya. Makanya saya ngaji sendirian malam, sesudah rumah tangga, hujan lebat, kata istri, udah lebih nggak usah pergi katanya. Enggak, ini tanggungan, ditunggu orang, saya bilang. Selain itu di hati nanti ada hadiahnya, saya bilang. Pergi saya
ke Tanjung Merawa, depan pabrik Indomie itu ada masjid itu ya.